Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Sri Rejeki dengan NIM PO 714251221027 dengan prodi D4 Farmasi tingkat 4. Baik, di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Sintesa dan Penandaan Senyawa 50 atau 4,4-dimoksitritol 2,3-anhidrotimidin untuk preparasi radiofarmaka. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dulu apa itu radiofarmaka. Radiofarmaka adalah senyawa kimia yang mengandung radioisotop dan memenuhi persyaratan farmakologis untuk digunakan dalam diagnosis, terapi, dan penelitian media klinik. Selanjutnya, latar belakang dan rasional dalam penelitian. FLT 3-deoksi-3 18F-fluorotimidin adalah tracer PET yang banyak dipakai sebagai biomarker proliferasi karena diambil oleh sel yang aktif membelah melalui timid kinase. 1. Untuk sintesis 18F, FLT diperlukan prekursor yang memungkinkan substitusi 18F pada atom yang tepat secara cepat, atau waktu reaksi singkat penting karena T1/2 18F 1/10 menit. DMTHI diusulkan sebagai prekursor yang cocok karena struktur anhidro atau reaktif terhadap nukleofil, dan proteksi DMT meningkatkan stabilitas intervensi pada gugus 5. Selanjutnya, tujuan penelitian yang pertama itu mensintesis prekursor radiofarmaka, menghasilkan senyawa 5,0,4,4-dimoksitritol 2,3-anhidrotimidin sebagai bahan awal untuk pembuatan radiofarmaka berbasis timidin. Kedua, melakukan penandaan atau labeling radioaktif, di mana menguji kemampuan prekursor tersebut untuk diberi label dengan radionuklida atau misalnya 18F melalui reaksi kimia tertentu sehingga dapat menghasilkan radiofarmaka target. Yang ketiga, mengkarakterisasi hasil sintesis dan penandaan, di mana menentukan kemurnian, struktur, dan rendaman radiokimia dari senyawa yang dihasilkan. Selanjutnya itu metode penandaan radio 8F. Pertama, prinsip reaksi nukleofilik antara 18F fluorida dikomplekskan atau kering dan cincin 2,3 anhidro membuka cincin dan memasukkan 18F sehingga terbentuk 3 18F fluoro 3 deoksitimidin. Kedua itu kondisi reaksi yang dilaporkan efektif, pelarut polar, aprotik DMF atau DMSO, suhu tinggi yaitu 160 derajat Celcius, waktu reaksi singkat contohnya 30 menit, menghasilkan rendaman radiokimia sampai mendekati 20%. Nilai ini tergantung kondisi, aktivitas awal, dan metode kerja. Proses desproteksi atau peleasin DMT kemudian memberikan produk akhir. Waktu sintesis total cocok untuk penggunaan 18F klinis bila dioptimalkan. Selanjutnya, karakterisasi dan kualitas produk radiofarmaka. Produk akhir biasanya dianalisis dengan HPLC radiokromatografi untuk menentukan kemurnian radiokimia, RTP atau radiochemical purity, serta spesifik aktivitas, identifikasi struktur dibantu oleh kromatograf standar non-radioaktif dan jika mungkin MS untuk analog dingin. Laporan hasil menyertakan NMR dan MS untuk prekursor serta kurva HPLC untuk produk radio. Selanjutnya itu kelebihan metode menggunakan DMT anhidro THI. Pertama itu prekursor relatif sederhana dan langsung menuju posisi yang diinginkan sehingga reaksi penandaan cukup langsung. Kedua, waktu reaksi singkat yaitu kurang lebih 30 menit untuk langkah inti sesuai pembatasan waktu isotop 18F. Ketiga, metode telah dilaporkan reproducible di literatur dan preklinik atau translasi ke sintesis teratomatis telah didemonstrasikan dalam beberapa pekerjaan selanjutnya. Nah, selanjutnya itu adalah kesimpulan, di mana kesimpulannya prekursor 5,4,4-dimoksitritol 2,3-anhidrotimidin adalah kandidat prekursor yang praktis untuk sintesis. Melalui pembukaan cincin anhidro oleh 18F fluorida, metode memberikan waktu sintesis yang cocok itu kurang lebih 30 menit untuk langkah penandaan. Namun dengan rendaman radiokimia
moderat, yaitu 20% pada kondisi yang dilaporkan. Untuk aplikasi klinis atau produksi skala lebih besar, perlu optimasi reaksi, pemurnian, dan adaptasi ke sintesis otomatis. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.